Shalom, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar sahabat-sahabat Miracle? Saya yakin dan percaya semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa pada malam hari ini. Kita sangat bersyukur pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu ya secara virtual untuk mendengar suatu kesaksian yang luar biasa dari seorang tamu kita, seorang ibu ya, bernama Entri Handayani. Dan topik kita, tema kita pada malam hari ini adalah dengan tegas saya katakan saya sudah terima Tuhan Yesus. Luar biasa. Baik. Nanti sebelum kita memulaikan seperti biasa ya teman-teman, kita akan buka dalam doa dulu. Dan sekiranya sahabat-sahabat juga bisa mendukung berbagi video ini ke grup-grup rohani dan ke beranda teman-teman, karena di sini ada kesaksian yang luar biasa. Jangan kita lewatkan, jangan kita sia-siakan kesaksian ini, karena kita akan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Luar biasa. Baik, kita menunggu ya tamu kita malam hari ini, Ibu Entri Handayani. Sudah bisa hidupkan kameranya Ibu, silakan. Dan seperti biasa sebelum kita memulainya, saya akan membacakan satu ayat ya Alkitab yang mewakili kesaksian kita pada malam hari ini. Ya, bisa dihidupkan kameranya Ibu Entri, silakan. Kita menunggu sebentar ya teman-teman. Tamu kita sedang mempersiapkan mungkin multimedianya ya, jadi kita bersabar sebentar. Shalom Pak. Shalom Ibu, apa kabar? Bisa dihidupkan kameranya Bu? Shalom. Luar biasa, luar biasa. Bagaimana kabar pada malam hari ini Ibu Entri? Puji Tuhan, baik Pak. Amin, puji Tuhan ya. Baik, sebelum kita membuka kesaksian kita pada malam hari ini, sharing Ibu Entri Handayani, baiknya kita buka dalam doa dulu ya. Dan izinkan saya berdoa untuk membuka program kita pada malam hari ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami masih dalam keadaan baik. Itu semua karena berkat kemuliaan dan berkat kasih karunia ya Tuhan kepada kami semua. Kami juga mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan, kami bisa mendatangkan tamu untuk memberikan kesaksian yang dapat memuliakan nama-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa agar multimedia yang kami gunakan, baik di tempat di Miracle TV maupun di tempatnya Ibu Entri, semuanya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan signal yang kami gunakan juga dapat berjalan dengan lancar. Sehingga program sharing your testimony pada malam hari ini benar-benar dapat berjalan dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Urapi dengan Roh Kudus ya Tuhan tamu kita pada malam hari ini untuk memberikan kesaksian, agar supaya beliau dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan hal itu akan dapat memberikan kekuatan dan berkat bagi banyak orang, dan juga bisa ya Tuhan mendatangkan keselamatan bagi jiwa-jiwa baru. Kami mau buka program kami pada malam hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Luar biasa. Baik. Ibu Entri, mungkin bisa memperkenalkan sedikit dulu. Mungkin ada kekurangan dari saya memperkenalkan sekarang berada di mana, sudah berkeluarga, sudah ada anak gitu ya. Biar teman-teman di Miracle TV juga mengetahui narasumber kita dan bisa menyapa mereka Ibu, dan Ibu bisa langsung mulai dengan kesaksian. Waktu dan tempat Ibu saya serahkan. Silakan. Oh iya, sebentar Bu, saya hampir lupa. Iya. Saya akan bacakan satu ayat Alkitab Bu ya. Oke. Iya, baik. Baik. Matius 5 ayat 44 sampai 45. Tetapi aku berkata kepadamu,
Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Pada malam hari ini, sahabat-sahabat, kita akan buktikan lagi satu ayat Alkitab dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita yakini tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan dalam firman Tuhan itu selalu hidup. Dan malam ini, dari ayat yang kita baca, kita akan buktikan bagaimana seseorang itu diselamatkan dengan kasih, dengan ajaran yang benar, dengan Tuhan yang benar. Baik, silakan Ibu Henry, silakan. Baik. Shalom teman-teman semuanya. Selamat malam semua saudaraku yang terkasih di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Endri Handayani. Saya berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Saya berasal dari keluarga Muslim. Saya anak terakhir dari 5 bersaudara. Puji Tuhan, saya dipilih Tuhan untuk menjadi anak Tuhan, dan saya percaya ada rencana Tuhan untuk saya, juga keluarga saya, juga buat kita semuanya. Amin. Dari kecil, saya sudah didoktrin bahwa agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Semua agama adalah sesat, seperti itu. Yang sering saya dengar, agama Kristen itu, Tuhannya orang Kristen itu disalib, dibunuh, bahkan Tuhannya orang Kristen itu mati. Singkat cerita, karena didoktrin seperti itu, sudah masuk dalam diri saya jadi membenci kekristenan, saya menolak untuk kenal siapapun yang beragama Kristen, baik itu dari wanita ataupun pria, seperti itu. Akan tetapi pada suatu ketika, saya dikenalkan oleh saudara saya, oleh Mbak Ayu saya, sama seseorang laki-laki. Beliau bernama David. Saudara saya ini tidak tahu kalau David ini seorang anak Tuhan, seperti itu. Singkat cerita, saya dan David saling mengenal dan kami ada rasa dan kami menjalin hubungan sekitar 6 bulan. Waktu itu saya mulai tanda tanya, kenapa kok setiap malam minggu ataupun hari minggu David ini tidak pernah mengajak jalan-jalan saya atau mengajak pacaran gitu lah ya, kan kami udah ada hubungan seperti itu. Mulai ada keraguan dalam hati saya dan saya bertanya-tanya, ada apa kok tiap hari minggu ataupun malam minggu tidak pernah ngajak jalan, seperti itu. Dan ternyata saya dengar David ini ternyata orang Kristen dan setiap malam minggu dan hari minggu itu ke gereja. Nah, di situ udah rasa saya itu udah apa ya? Udah mulai tergoncang. Mau diteruskan atau tidak, seperti itu. Karena saya kan benci orang Kristen. Kok malah punya pacar Kristen, seperti itu. Saya kaget juga dan berniat untuk mengakhiri hubungan ini. Tapi beliau bilang mau bertunangan dengan saya. Saya kaget. Apakah ini tidak terlalu cepat untuk kita memutuskan seperti itu? Tapi saya bertanya sama, saya sholat kan, saya bertanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jika memang ini adalah jodoh saya, pertemukanlah saya. Tapi jika memang ini bukan jodoh saya, jauhkan saya dari dia, seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, beliau bilang kan ingin bertunangan dengan saya. Dan singkat cerita saya menerima lamaran dari beliau. Kami menentukan hari dan tanggal pertunangan kami. Ketika hari itu tiba, hari pertunangan kami, turun hujan lebat dan disertai angin yang sangat kencang sehingga atap rumah itu sampai berterbangan, seperti itu. Dan saya dalam pikiran saya itu bertanya-tanya, ya Allah, apakah ini jawabanmu
kalau saya itu tidak boleh menikah dengan beda agama seperti itu, dengan beda akidah gitu kan. Dan apa namanya, dalam hati saya tuh selalu bertanya-tanya seperti itu. Di situ saya merenung, apa sih itu, apa sih ya Allah yang harus saya lakukan seperti itu. Dan apakah ini pertanda bahwa Allah tidak mengizinkan kami untuk bersatu? Saya berkata dalam hati, saya mau batalkan saja pertunangan ini. Di situ calon tunangan saya itu telepon, bilang bahwa kita tidak menunda acara pertunangan kita saat ini, tapi kita apa namanya, kita akan lanjutkan hari yang akan datang gitu kan. Saya tidak bisa menjawab karena saya bingung mau mundur atau mau tetap maju seperti itu. Ketika itu saya berpikir pasti saya bisa mengislamkan suami saya seperti itu. Jadi oh ya udah saya jawab aja, oke, hari esok kita lanjutkan pertunangan ini gitu, seperti itu. Singkat cerita, akhirnya kami bertunangan dan kami memutuskan menikah. Di situ kami bertengkar lagi karena masalah kami kan beda akidah seperti itu ya. Jadi pernikahan dua agama itu kan di Indonesia ini dilarang. Kita nikah itu harus satu agama, satu akidah seperti itu kan. Dan saya sendiri bilang sama suami, saya tidak mau masuk ke agama Kristen. Dan calon suami saya juga bilang, saya juga tidak mau masuk ke Islam seperti itu. Kami berantem, tidak saling komunikasi. Setelah beberapa waktu, calon suami saya telepon, bilang bahwa ya udah, saya mau masuk Islam, tapi dengan catatan hanya untuk kita bisa nikah saja seperti itu. Dan saya merasa sangat bahagia dan saya langsung sujud syukur dan berdoa, ya Allah terima kasih Engkau telah mengabulkan doa hambamu ini sehingga hamba tidak terjerumus ataupun hamba tidak masuk ke Kristen seperti itu. Hamba sangat bersyukur gitu kan, sujud syukur itu. Dan saya ingat kata-kata saya waktu itu, saya pasti mampu mengislamkan suami saya seperti itu kan. Singkat cerita, kami menikah dan dikaruniai seorang putri yang sangat cantik, puji Tuhan, dia sangat cinta Tuhan. Seiring berjalannya waktu, kami melalui hari-hari kami dengan keyakinan yang berbeda, dan kami sering berdebat, sering berantem, karena memang suami ke gereja, saya ke masjid, seperti itu. Dan ketika saya ke masjid, suami tidak pernah marah, tidak pernah melarang saya untuk beribadah. Tapi ketika suami saya ke gereja, saya sering melarangnya, bahkan ketika hari Minggu tiba, saya itu mematikan alarm. Karena sebelum kami tidur, suami kan selalu memasang alarm sebelum jam 5 itu harus sudah bangun. Soalnya kalau di sini ibadah itu kan jam 6 pagi, dan suami saya itu pelayanan juga di salah satu gereja. Dan di situ saya mematikan alarm itu supaya suami itu tidak ke gereja, seperti itu. Dan waktu itu jahatnya saya selalu menghalang-halangi suami, karena saya berpikir saya harus bisa mengislamkan suami saya, seperti itu kan. Seiring berjalannya waktu, singkat cerita, kami berantem karena ya kayak seperti itu kan, kami beda agama. Kami berantem sangat hebat dan saya pulang ke rumah orang tua saya minta pisah dari suami waktu itu. Singkat cerita, saya nginep di rumah mama saya, mama kandung saya. Malam itu saya bermimpi
kalau dalam mimpi saya itu kaki saya sakit hanya sebelah. Sebelah kanan kaki saya itu sakit, bengkak, sangat besar sekali dan tidak bisa berjalan. Bahkan ke kamar mandi pun tidak bisa, hanya tiduran saja di dalam kamar itu. Kakak sepupu saya itu, dari kakak sepupu dari suami saya, itu ke rumah saya dan manggil, ayo bangun, kita ke sana. Di sana ada Tuhan Yesus. Di sana kamu pasti bisa sembuh. Dan saya menolak. Karena saya berpikir, saya ini kan orang Islam. Saya tidak mungkin mau bertemu dengan orang Tuhannya orang Kristen seperti itu kan. Enggak. Dan ini sepupu dari suami saya itu berkata, enggak, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu tidak memandang dari agama manapun. Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Itu yang perkataan dari sepupu suami saya itu. Dan dari situ saya, ya sudah saya ikut ya. Dan dipapah itu sama kakak sepupu suami saya itu, dipapah sampai jalannya itu terseok-seok karena beliau pun tidak kuat memapah saya. Dan itu kan tempatnya sangat jauh. Terus saya berhenti di tengah-tengah jalan itu dan bilang sama abang saya nyerah, saya tidak mau ke sana. Terlalu sakit ini untuk dibawa jalan. Terus abang saya itu bilang, kamu harus kuat, kamu pasti sembuh kalau kamu ke sana. Dan itu perjuangan yang sangat luar biasa. Saya ke sana terseok-seok seperti itu karena kaki saya sangat sakit sekali. Dan puji Tuhan, sampailah di tempat itu, dan di tempat itu tuh terlihat awan yang sangat cerah. Di bawahnya itu banyak orang Kristen di situ, bukan orang Islam saja, orang Kristen, tetapi mereka tidak ada satupun yang melihat bahwa di atas mereka itu ada Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang melihat kecuali saya dan abang sepupu suami saya itu. Dan abang sepupu saya itu bilang seperti ini, coba lihat di sana, itu ada Tuhan Yesus. Dan saya melihat ke atas dan Tuhan Yesus itu tersenyum kepada saya, dan saya merasakan kaki saya itu sembuh. Dan keesokan paginya saya terbangun dan dalam pikiran saya itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri bingung mau mencari jawaban dari mana, seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, saya ada pertanyaan ke mama saya, mama mertua. Mah, sebenarnya orang Kristen itu seperti apa sih, gimana sih gitu kan? Masih bertanya-tanya waktu itu. Iya, beliau cuma menanggapinya, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu selalu mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Terus Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, seperti itu. Tapi itu kan dari jawaban dari mertua saya itu, mama mertua saya itu bertolak belakang dengan doktrin yang selama ini saya terima gitu kan. Dan seiring berjalannya waktu, saya mulai penasaran dengan apa arti mimpi saya itu, kok saya bisa berjumpa dengan Tuhannya orang Kristen seperti itu. Dan keesokan harinya saya bilang sama mama mertua saya, maksud saya, Mah, boleh nggak saya ikut ke gereja? Waktu itu mama mertua saya sangat kaget ya, sangat kaget, karena beliau tuh tahu saya itu sangat membenci kekristenan. Bahkan kami sering berantem sama suami, itu kan beliau pun tahu semuanya. Waktu itu
beliau berkata, ya sudah kalau memang itu yang kamu mau, tapi jangan salahkan saya, jangan salahkan keluarga ini jika keluarga kamu itu marah kepada kamu seperti itu kan. Dan saya tegaskan kepada mama, saya bilang ini sudah menjadi keputusan saya, dan saya tidak memberitahukan kepada mama kalau saya sendiri sudah melihat Tuhannya orang Kristen seperti itu. Saya belum memberitahukan. Dan waktu itu bertepatan dengan doa 10 hari di gereja. Dan saya diajak sama mama saya. Mama saya itu beliau bilang, ayo katanya kamu ingin ikut ke gereja. Nanti jam 7 malam ikut ya. Mama seperti itu, mama bilang seperti itu, dan saya langsung, iya ma, saya ikut. Iya ma, saya ikut. Dan itu sangat, apa ya, kerinduan yang sangat, mungkin, karena mimpi itu membawa saya jadi rindu. Jadi sebenarnya itu arti mimpi saya itu apa gitu kan. Nah, saya diajak sama mama saya ke gereja, dan puji Tuhan waktu itu sedang doa 10 hari. Ketika saya membuka pintu gereja itu, kan sudah banyak ada jemaat-jemaat yang ikut doa juga dalam malam itu. Ibu pendeta mempersilahkan saya, dan dengan penuh, lihat mukanya itu, kayak nggak percaya kok anak ini ikut ke gereja seperti itu. Mungkin karena mereka tahu sebegitu bencinya saya sama Kristen, kok bisa sampai masuk ke gereja seperti itu. Sukacita yang sungguh luar biasa saya lihat dalam muka mereka gitu. Dan singkat cerita, saya mulai ikut. Saya di situ hanya duduk aja karena saya belum mengerti apa-apa, belum mengerti itu apa gitu kan. Mereka bernama memuji Tuhan Yesus gitu. Terus menyanyikan penyembahan seperti itulah. Nah, selesai puji-pujian itu, Bapak Gembala kan menyampaikan firman. Di dalam firman itu disampaikan bahwa dalam Matius, saya lupa alamatnya itu, tapi saya masih ingat betul ayat itu mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Dalam hati saya itu kan saya, kasihilah musuhmu artinya apa ya? Setahu saya yang selama ini saya mengerti, musuh itu kan harus kita jauhi gitu ya. Musuh itu harus dimusuhi lagi gitu kan, seperti itu. Nah, jadi waktu pulang dari gereja itu, saya di kamar itu saya merenung lagi, ya Allah, aku salah nggak ya kok saya ke gereja seperti itu. Saya masih doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika memang saya salah, ampuni ya Allah. Saya nggak berniat sebenarnya ke sana, cuma saya ingin tahu apa sih maksud apa dalam mimpi saya itu kan. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu, saya suami itu kan belum tahu kalau saya ikut ke gereja. Suami saya lagi di luar kota, dan keesokan harinya kan saya jadinya sering ikut ke gereja gitu kan. Ada tetangga saya yang lama-kelamaan kan dengar. Tetangga saya itu dengar bahwa saya itu ke gereja, sudah mulai ikut ke gereja, sudah mulai aktif di gereja. Jadi ada yang gedor-gedor pintu di rumah saya itu kan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, seperti itu. Ya, Waalaikumsalam. Saya masih jawab dengan seperti itu kan. Karena saya belum mengerti. Singkat cerita, saya persilakan duduk, dan beliau berkata, saya mau tanya. Iya, tanya apa Mbak gitu kan. Apa benar kamu sudah masuk Kristen? Dan saya jawab dengan tegas, dan saya tutup-tutupi waktu itu. Saya langsung jawab, iya saya sudah masuk Kristen, dan
saya mau segera dibaptis seperti itu. Dan orang tersebut itu langsung kayak seperti sumpah serapah seperti itu, bilang, kamu bakalan sengsara lah, kamu bakalan jadi arangnya neraka, kamu bakalan jadi, pokoknya semua sumpah serapah yang buruk-buruk itu eh, beliau sampaikan kepada diri saya gitu kan. Nah, saya ingat waktu itu ayat pertama yang saya dengar dari Bapak Gembala itu bilang, kasihilah musuhmu. Dan di situ saya ingat ayat itu, saya hanya bilang sama mbak-mbak itu, bilang, ya udah, terima kasih ya mbak, saya percaya itu tidak akan menimpa saya. Amin, saya bilang seperti itu. Dan mbak-mbak itu bukannya gimana, malah dia yang marah, dia langsung pergi. Ya udah, sekarang mau aja lah gitu kan. Ya udah, makasih ya mbak gitu. Mereka ibu itu mbak-mbak itu pergi dari rumah saya. Seiring berjalannya waktu, suami saya pulang, kami apa namanya? Saya cerita sama suami saya bahwa saya mulai ikut ke gereja, dan suami saya bilang, gimana nanti kalau keluarga kamu tahu? Ini kan bukan saya yang ngajakin kamu untuk pindah keyakinan seperti itu, kata suami saya. Dan saya bilang sama suami, iya nggak apa-apa. Bertepatan waktu itu sedang puasa Ramadan. Saya ke rumah kakak saya bilang sama abang saya yang pertama itu, saya pamitan, Mas, saya minta maaf, mulai saat ini saya memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Bukan karena suami saya, bukan karena David ya. Saya bilang seperti itu ke abang pertama saya pamitan. Waktu itu, abang saya itu ngambil gelas, itu mau lempar saya pakai gelas itu, dan puji Tuhan, kakak ipar saya itu nahan. Jangan seperti ini. Itu kakak ipar saya yang ngomong seperti itu. Dan saya berpamitan pulang. Kata abang saya, bilang, jangan pernah lagi injak rumah saya. Jangan pernah lagi kamu kenal keluarga ini. Kami anggap kami tidak memiliki saudara seperti kamu. Kamu kafir. Kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Saya menangis, saya merasa sakit sekali. Dan saya ingat lagi dengan firman Tuhan itu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya ingat, saya percaya ketika saya pertama kali masuk ke dalam gereja itu, dan saya dikasih firman Tuhan yang selalu menguatkan saya, di dalam kondisi saya yang seperti apapun itu, tetap mengasihi seperti itu kan. Dan saya bersyukur seiring berjalannya waktu, saya menjalani hari-hari dengan rasa yang masih ganjel gitu. Padahal saya sudah berkata sama Tuhan, ya Tuhan, ini hidup saya. Pakai hidup saya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Saya selalu berkata seperti itu. Dan waktu itu saya bilang sama suami kan berangkat lagi kerja, dan kami sering cekcok sebenarnya waktu itu, karena suami juga merasa kami saling cekcok gara-gara ekonomi gitu ya.
karena ekonomi kami yang sangat berkekurangan waktu itu. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang kita butuhkan tanpa kita minta. Amin. Waktu itu seiring berjalannya waktu, kami sering ada suatu masalah yang membuat kami berantem lagi sangat hebat, dan di situ saya memutuskan lagi untuk pisah dari suami. Terus ketika itu malam itu saya bermimpi lagi. Saya bermimpi lagi di dalam gereja itu. Di dalam gereja itu kan kanan kirinya ada sebuah bangku gitu ya, di tengah-tengahnya itu kayak ada jalan yang sangat lurus dan itu cahaya yang sangat luar biasa. Ketika itu ada suara yang berkata, teruslah berjalan, janganlah takut, aku akan selalu menyertaimu. Waktu itu saya lihat di situ cahaya yang sangat terang di dalam gereja itu. Saya menangis tersungkur. Ya Tuhan, inikah jawabanmu untuk hamba terus bersama suami, dan untuk hamba tidak meninggalkan Engkau Bapa? Saya langsung tersungkur di situ, menangis. Dan keesokan paginya saya terbangun. Mimpi itu menguatkan saya untuk saya tidak gegabah dalam melangkah, untuk saya terus berserah sepenuh kepada Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kita memiliki kemenangan, kita memiliki sukacita, damai sejahtera yang kekal, yang sangat luar biasa. Itu yang saya rasa, dan sampai saat ini puji Tuhan, saya mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan itu terjadi. Dan saya percaya setiap rancangan Tuhan untuk saya, untuk kehidupan keluarga saya, bahkan untuk kita semua, anak-anaknya yang percaya, itu adalah rancangan yang terbaik. Haleluya, saya percaya. Dan sampai saat ini puji Tuhan, saya sangat haus untuk kebenaran firman Tuhan. Saya tidak berhenti di dalam gereja itu saja, saya mencari, karena saya belum puas di dalam gereja tersebut untuk kebenaran firman Tuhan. Saya menemukan bertemu dengan Ibu Caroline, juga Ibu Indri, beliau yang selama ini membimbing saya menjadi anak Tuhan yang mengerti akan firman. Dan setiap apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, pandang salib Tuhan, pandang itu. Dan itu sangat memberkati saya. Suatu kejadian waktu itu, saya mengalami sakit. Suara saya itu tidak bisa keluar, dan saya mengalami pembengkakan ginjal. Waktu itu saya ditelepon sama Ibu Indri. Halo Bu Indri, seperti itu Bu Indri bilang. Iya Bu, Ibu sedang sakit ini. Ibu tahu siapa yang memberikan Ibu sakit itu? Saya jawab, Tuhan Bu. Dan Ibu Indri berkata, jangan salahkan Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mempunyai rencana yang indah, bukan kesakitan. Oh iya Bu, jadi siapa Bu? Seperti itu kan. Bu Indri bilang, itu iblis. Iblis yang mencuri Ibu. Iblis yang mencuri kesehatan Ibu. Iblis yang mencuri sukacita Ibu. Dan Ibu sekarang baca di dalam Yohanes 10 ayat 10 yang berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan aku datang untuk memberikan kelimpahan,
seperti itu. Oh, dan itu apa artinya, Bu? Seperti itu. Saya kan waktu itu belum mengerti firman. Karena saya, sedikit pemberitahuan kepada teman-teman semua. Saya ini terima Tuhan Yesus 2018 akhir kemarin. Dan Ibu Indri bilang, iblis itu menargetkan kita itu untuk mencuri kita, membunuh kita, dan membinasakan kita, seperti itu. Dan saya mengaminkan itu, puji Tuhan, tidak menunggu waktu yang lama, tidak menunggu besok, dan detik itu juga suara saya pulih. Saya sembuh dari sakit itu, dan saya juga merasakan di dalam ginjal saya ini kayak ada sesuatu yang ngalir gitu. Kayak apa sih ya? Air kehidupan itu mengalir dalam tubuh saya, seperti itu. Dan puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan sampai saat ini saya sudah terhindar dari sakit itu, dan setiap sakit yang saya derita, saya langsung hardik dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, puji Tuhan. Dan terima kasih buat Pak Frankie, kiranya kesaksian saya boleh memberkati kita semua, dan terima kasih juga buat kesempatannya, Pak. Shalom. Iya, luar biasa. Terima kasih juga. Kesaksian yang sungguh luar biasa, di mana kasih itu bisa merubah orang. Meskipun tadinya kita itu penjahat mungkin, tadinya mungkin kita itu marah, tadinya kita benci, tadinya kita dendam, tapi tidak bisa melawan kasih Tuhan Yesus. Ya, di proses, meskipun tidak instan, tetapi melalui proses itu dibentuk suatu kematangan, kedewasaan, sehingga kita akhirnya tidak bisa menolak bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus, begitu. Jadi ada proses yang dilakukan. Sangat luar biasa bagaimana kasih itu bisa memulihkan, bisa membawa Ibu Endri ke dalam keselamatan, dan bahkan bisa menyembuhkan juga sakit yang Ibu derita. Sakit leher ya, iya, sampai sakit ginjal juga terasa lebih baik. Itu semua karena mujizat Tuhan Yesus. Dan tertulis di firman Tuhan, Ibu, memang jelas di Alkitab tertulis seperti yang saya bacakan tadi awal ya, bahwa yang mana, sebentar saya bacakan lagi, mungkin ada teman-teman yang tidak mendengarnya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, itu kan yang Ibu lakukan, ya, mengasihi, ya kan, mereka, dan sampai terheran-heran, kok bisa ada ajaran yang mengajarkan kita harus mengasihi musuh. Ya, itulah ajaran dari Tuhan. Kita harus mengasihi musuh, dan musuh pun akhirnya bisa bertekuk lutut karena kasih mulianya Tuhan. Luar biasa. Saya akan tanya di Zoom ya. Siapa tahu teman-teman di Zoom memiliki pertanyaan atau setidaknya mau berbagi atau mungkin untuk memberikan support firman Tuhan. Silakan teman-teman di Zoom. Ada yang ingin sharing juga bersama-sama dengan Ibu Endri pada malam hari ini? Ya, silakan. Bisa hidupkan mic-nya, ya, menyapa Ibu dan memberikan dukungan. Mungkin ada ayat-ayat firman Tuhan yang bisa ditambahkan pada malam hari ini, kita memberikan dukungan. Ya, silakan. Memang kesaksian pada malam hari ini tidak seperti yang lainnya panjang-panjang ya. Ini agak singkat, tetapi itulah, kita tidak membuat kesaksian ini seperti rekayasa, tidak. Siapapun tamu yang hadir, dia memberikan kesaksian, mau 1 jam, mau 2 jam, mau 30 menit, mau 15 menit, tapi esensinya adalah, intinya adalah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita yang memberikan keselamatan, Tuhan Yesus yang dimuliakan. Dari kesaksian teman-teman semua itu yang sudah datang di Miracle TV, akhirnya memberikan dan sepakat dalam satu pengakuan mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Luar biasa. Amin. Haleluya. Ya. Dan saya juga mengucap
terima kasih kepada Ibu Caroline yang selalu membangun komunikasi yang baik sehingga teman-teman bisa, sahabat-sahabat bisa datang bersaksi pada malam hari ini. Oh iya, saya harus kasih info juga kepada teman-teman Miracle TV yang rindu untuk belajar Alkitab ya, Bible study. Iya. Dari Iya. teman-teman ya, Ibu Caroline, Ibu Endri di sana, ada Ibu Nurul, bisa ke Ministry 100 Channel. Betul ya Bu Endri ya? Iya. Iya, Dan betul. itu gratis. Bisa Amin. saja langsung lihat Bible study gratis dari teman-teman yang rindu untuk mempelajari lebih dalam mengenai Alkitab. Luar biasa. Amin. Dan Ibu Endri ini karena sudah mengikuti Yesus dan ingin menggali karena kerinduan yang lebih dalam, membuat juga YouTube channel ya, bernama Laskar Kristus. Betul? Iya, betul. Betul, puji Tuhan. Kita harapkan semakin banyak orang-orang yang membuat channel YouTube, Facebook ataupun di channel YouTube sebagai laskar-laskar Kristus untuk memberitakan Amin. keselamatan. Haleluya. Benar ya? Haleluya. Iya, kita harus Haleluya. saling menopang karena saat ini adalah kita menjadi satu. Kita menjadi Amin. satu semua untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak disekat-sekat lagi ya, tapi kita menjadi Amin. satu berbaur. Baik, teman-teman di Zoom, adakah yang mau bertanya? Silakan. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Dari Ibu Lodia Manu, kesaksian yang luar biasa. Kami terberkati. God bless you. Sama-sama Ibu. Iya. Amin. Ya. Ada lagi yang lain? Nah, sekarang Ibu Endri bagaimana? Setelah mengikuti Yesus. Tadinya mungkin Ibu Endri berpikir, wah, mungkin setelah ikut Yesus ini lebih enak, ini tidak ada masalah ya, tidak ada pergumulan. Tetapi firman Tuhan itu tertulis di Alkitab harus memikul salib, akan ada pergumulan. Tetapi intinya adalah bagaimana kita menang atas pergumulan. Amin. Melewati itu dikuatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana pengalaman Ibu Endri setelah mengikut Yesus menghadapi pergumulan dan akhirnya bisa melalui semuanya itu? Bagaimana, Bu? Iya, puji Tuhan ya, sangat luar biasa mengikuti Tuhan Yesus ini. Dan ini cerita kejadian Ya. waktu itu di tempat kondangan. Oke. Kami kan kondangan di rumahnya ada salah satu saudara kami, dan di situ kan banyak semua yang tamu undangan itu memakai hijab seperti itu, dan Ya. hanya satu orang yang tidak memakai hijab, itu saya. Iya. Waktu itu kan saya salaman sama saudara saya juga, beliau itu kiai, karena dari keluarga kami itu banyak yang kiai, yang ustadz seperti itu, atau hafiz atau hafizah. Dan waktu itu saya salaman sama beliau, dan beliau berkata, "Hai," sama orang itu banyak, itu kan di situ kan banyak orang. Ya. Beliau berkata, "Hai, ini contoh cara calon arangnya neraka," seperti itu. Dan di situ saya merasa, ya Tuhan, ampunilah orang ini karena beliau tidak tahu apa yang beliau ucapkan, seperti itu. Ya. Sangat luar biasa. Iya. Jadi memang akan ada hal-hal seperti itu ya. Tetapi Iya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, bukan untuk membenci, bukan untuk Amin. membenci. Iya ya. Karena ketika kita mengasihi, yang ada di dalam diri kita, yang saya alami juga adalah aura sukacita. Saya menjadi, coba bedakan, kalau misalkan orang membenci kita, orang marah kepada kita, dan kita meresponnya sama. Ya kan, darah kita naik, kita jadi marah, hilang jati diri, hilang kasih Kristus, dan buntut-buntutnya kalau kita tidak bisa mengendalikan amarah kita, terjadi pertikaian yang lebih besar lagi. Tetapi sebaliknya, apa yang Yesus ajarkan, kita mengasihi, kita adem, kita cooling down, kita bahkan mendoakan mereka. Apa yang terjadi? Kita lanjutkan hidup kita dengan sukacita, melakukan kegiatan kita sampai berhasil. Jadi tidak terganggu dengan keadaan seperti itu. Luar biasa kan ajarannya? Amin. Iya. Amin. Luar biasa, Baik. sangat Luar biasa. Puji luar Tuhan. biasa. Iya. Puji Tuhan. Nah, bagaimana Pak Sulaiman? Apa ada mau tambahan? Silakan. Biasa Pak Sulaiman ini sering berbagi juga ini, setahu saya. Silakan Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak Sulaiman. Terima kasih Pak Franky.
buat kesempatan. Sama-sama Pak. Maaf saya lagi Silakan break. Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Ya, santai aja kita malam ini Pak. Ya. Iya. Saya menyimak kesaksian Ibu, siapa tadi namanya? Endri. Entry Bu, entry Pak. Endri. Sangat memberkati Bu, luar biasa. Amin. Ibu ini kan 2018 ya Bu ya, Iya, betul. dibaptis. Jadi baru 3 tahun. Dan Iya, Ibu selama masih kecil, dari kecil ini udah didoktrin pengajaran Ibu nih tentang tidak mengasihi gitu kan kepada orang-orang Kristen. Iya, betul. Doktrin ini kuat sekali kan Ibu. Kalau saya dengar dari orang Muslim tuh selalu diajarkan doktrin semacam itu. Iya. Dan ketika Ibu memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus, itu sebenarnya apa yang membuat Ibu yakin bahwa pilihan Ibu itu tepat, pilihan Ibu itu betul? Itu kan dalam mimpi saya itu, saya melihat Tuhan Yesus itu kan tersenyum kepada saya, sedangkan saya ini kan menolak Tuhan Yesus seperti itu. Tapi kok Tuhan Yesus itu tersenyum sama saya, bukannya malah benci sama saya kan seperti itu. Dan saya di situ saya yakin bahwa ini ajarannya pasti benar. Karena apa? Ketika saya membencinya, bukannya saya dikasih sakit seperti itu kan, Tuhan Yesus punya kuasa ya. Bukannya dikasih sakit ataupun dikasih sesuatu yang buruk seperti itu, tapi malah justru dikasih kesembuhan. Seperti itu. Dan di dalam pengajarannya Tuhan Yesus itu ada kasih. Itu yang membuat saya semakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Kasihilah musuhmu itu loh. Itu yang sangat-sangat memberkati saya sampai saat ini. Seperti itu Pak Sulaiman. Luar biasa. Terus, ya sangat luar biasa. Saya sejak masih kecil, saya dari kecil, saya bukan terlahir dari seorang Kristen, tetapi setelah remaja saya baru mengenal Tuhan. Saya belum pernah dikasih mimpi atau berjumpa dengan Tuhan Yesus gitu. Nah, Ibu sepertinya Ibu Endri ini orang-orang yang spesial gitu. Amin. Amin. Di firman Tuhan tuh kan dikatakan bahwa hanya orang yang bersih dan suci hatinya yang bisa melihat Tuhan. Ibu diberi suatu anugerah khusus, ya khusus gitu loh. Karena saya secara emosional tuh saya juga ngiri juga tuh. Saya belum pernah ngelihat Tuhan itu secara utuh gitu. Saya tambahkan lagi ya Pak. Iya. Waktu itu ini belum lama, 2 hari yang lalu Pak. 2 hari yang lalu saya mimpi lagi Pak. Itu tangan saya dipegang oleh 2 pasang tangan. Dan saya hardik itu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu langsung terlepas, saya sampai merinding saat ini. Dan Tuhan Yesus berkata, itu salah satu cara saya akan mendidik kamu, seperti itu Pak. Jadi, dan saya tanyakan sama kakak rohani saya, beliau berkata, Mbak Endri ini akan dipakai Tuhan lebih lagi, karena itu cara Tuhan mendidiknya langsung. Tuhan Yesus langsung yang mendidik Mbak Endri, seperti itu. Amin. Luar biasa ya. Ya, kalau boleh saya tambahkan, ya itu memang Pak Sulaiman belum mengalami seperti yang dialami oleh Ibu Endri atau sahabat-sahabat lainnya. Tetapi saya yakin dan percaya kasih dari Tuhan yang Bapak alami di dalam hidup Bapak, kebaikan ya, yang Tuhan yang berikan juga kepada Bapak, itu merupakan juga bukti dari kasih dari Tuhan yang telah menyatakan kepada hidup Pak Sulaiman. Bukan begitu Pak ya? Amin. Iya. 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 Ada saya kasih satu ayat buat Ibu, Ibrani 10 Bu. Ibrani 10. Sebentar saya lihat Alkitab saya. Ibrani 10 ayat ke-38. Ibrani 10.
Ya, kalau Ibu ada Alkitab di sana boleh dibacakan. Saya lagi nggak pegang Alkitab Oh, ini, Pak. oke. Saya Ibrani bacakan, ya. 10 ayat 38. Coba Ya, saya lihat mungkin, dulu Pak. Pak. Kalau saya bisa buka ya, Ya. sebentar Pak. Ibrani 10 ayat 38. Ya, Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Itu nasihat firman Tuhan buat Ibu. Hidup orang Kristen itu hidup oleh iman, Bu. Jadi iman yang tidak, ya, belum kita lihat, belum kita dengar. Dan juga kalau kita mau berkenan, kita harus berjuang sampai akhir garis finish supaya kita berkenan kepada Tuhan. Itu saja dari saya, supaya Ibu tetap kuat, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Pak Sulaiman atas dukungannya ya, berbagi firman Tuhan. Nah, yang kita butuhkan adalah lebih banyak orang-orang seperti Pak Sulaiman ini. Jadi mendukung dalam firman Tuhan, karena memang kita di sini berbicara segala sesuatu adalah berdasarkan dari firman Tuhan. Ya, terus ada yang menarik tadi yang sempat juga saya dengar, bagaimana pertanyaan dari Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, saya mute sebentar ya, karena suara dengungan angin masuk. Ya, sebentar ya. Saya mute sebentar Pak ya. Ya. Oke, sudah. Nah, saya melihat dari beberapa kesaksian dari tamu-tamu yang datang di sini adalah tadi kan pertanyaan dari Pak Sulaiman, bagaimana Ibu bisa yakin terhadap bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Dan Ibu Endri mengatakan karena kasihnya. Kasihnya itu kita diajarkan untuk tidak membenci, tetapi kita mengasihi musuh kita. Iya, betul. Ya, sebentar ya, ada suara dengungan angin yang masuk ya, dari mana ya? Coba Ibu Endri sebentar ya, saya mute sebentar ya, tidak lama. Ya, oke. Nah, terus dari teman-teman sebelumnya yang bersaksi, ada yang mengatakan bahwa pertemuan mereka juga secara pribadi ya dengan Tuhan Yesus itu salah satu juga mengapa mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus ya. Selain juga mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sendiri tunjukkan di dalam hidup mereka. Terus ayat juga dalam Alkitab yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan Ibu Endri sekarang ini mengatakan juga bahwa percaya Tuhan Yesus karena kasih. Nah, kita di sini membuktikan bahwa firman Tuhan itu hidup semuanya. Ada yang diselamatkan karena membaca, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ada yang membaca, Tuhan itu adalah, Yesus itu adalah kasih, dan dia menjadi percaya. Jadi bukan hanya satu firman Tuhan yang bisa membawa keselamatan kepada banyak orang, tetapi dari beberapa firman Tuhan yang dialami oleh masing-masing pribadi, luar biasa dahsyat, bisa membawa keselamatan bagi orang yang benar-benar percaya. Dan Tuhan Yesus memiliki cara sendiri untuk menunjukkan kuasanya supaya orang bisa berbalik, convert dari belum yang percaya ya, dan selamat mengikuti Tuhan Yesus percaya. Luar biasa, luar biasa. Baik, apakah di Zoom masih ada teman-teman yang mau menambahkan lagi? Silakan. Bisa hidupkan mic-nya ya. Atau kalau Pak Sulaiman masih mau menambahkan juga boleh. Siapapun yang mau menambahkan, saya masih kesempatan, masih ada waktu sekitar 5 menit, mungkin 1-2 bisa. Ingin sharing juga ayat firman Tuhan, mendukung, memberikan kekuatan kepada Ibu Endri, silakan, hidupkan mic-nya. Apakah ada? Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, atau sharing mungkin dari firman Tuhan, atau mungkin menceritakan pengalaman sedikit tentang kebaikan Tuhan, maka kita akan tutup program kita pada malam hari ini ya. Kita akan tutup program kita pada malam hari ini dengan doa tentunya. Nah, saya akan bertanya kepada Ibu Endri, apakah bisa memimpin kita dalam doa tutup? Nah, tergantung Ibu. Kalau Ibu mau pimpin, saya serahkan ke Ibu untuk memimpin doa. Kalau tidak, saya akan berdoa untuk doa tutup. Gimana Ibu?
Bu, sorry. Mic-nya bisa dihidupkan kembali, Bu. Ya. Ya. Bapak yang mimpin ya? Boleh, Bu, pimpin kita dalam doa tutup. Bapak aja. Oh, saya saja. Oke, baik. Iya, karena suara mic-nya masih mendengung, Bu. Bisa di mute ya. Sebentar. Ya, sudah Ibu. Baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini kita telah mendengar satu kesaksian yang sangat luar biasa. Dahsyat, nama Tuhan dimuliakan pada malam hari ini. Bagaimana seseorang itu bisa diselamatkan melalui ajaran firman Tuhan, kasih yang Tuhan Yesus ajarkan, dan yang dapat mengalahkan amarah, kebencian, dendam, dan akhirnya seseorang bisa diselamatkan oleh firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini telah membuat program ini berjalan dengan baik dan lancar, baik dari multimedia maupun dari internet. Kami juga ya Tuhan teringat untuk berdoa kepada sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada, apakah mereka saat ini terbaring di rumah sakit atau isoman. Kami berdoa ya Tuhan, dengan iman mereka bisa dipulihkan, mereka bisa disembuhkan ya Tuhan. Mereka juga yang mengalami pergumulan pada malam hari ini ya Tuhan, setelah mendengar kesaksian yang luar biasa, kami berdoa ya Tuhan agar bisa dikuatkan dengan kesaksian ini, sehingga bisa menjadi berkat tersendiri bagi kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk pembicara kita pada malam hari ini, Ibu Erni, diberikan kekuatan, diberikan jamahan Roh Kudus ya Tuhan, dan diberikan juga semangat, sukacita, hikmat, kebijaksanaannya Tuhan, sehingga dia dapat melewati pergumulan yang dia hadapi setiap hari. Kami begitu yakin dan percaya, berjalan seiring bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita bisa memenangkan setiap pergumulan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan kepada sahabat-sahabat Miracle TV yang setia menonton pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati juga mereka, lindungi juga mereka. Bapa tahu isi hati mereka. Mereka mengalami mungkin pergumulan, ada masalah yang mereka hadapi. Menangkan ya Tuhan di dalam pergumulan mereka. Biarlah mereka selalu bersandar dan berharap kepadamu. Mencari Tuhan, rindu untuk bersekutu. Sehingga apa yang mereka lakukan ya Tuhan selalu senantiasa seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan ketika mereka bersyukur, maka apa yang mereka lakukan itu ya Tuhan dapat berjalan dengan baik untuk memuliakan nama-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur, kami sangat berterima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami semua. Kami berdoa pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sekali lagi Ibu Henry, saya mengucapkan terima kasih ya. Ya, yang telah bersedia untuk hadir pada malam hari ini memberikan kesaksian luar biasa. Semoga teman-teman yang menonton di Miracle TV ini mereka bisa mendapatkan kekuatan dan juga dukungan membagikan video ini kepada banyak orang. Kenapa? Karena misi daripada kesaksian ini adalah untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Dengan menonton video mereka bisa lihat kan di situ ada kesaksian, dan firman itu ya dari pendengaran, iman itu tumbuh dari pendengaran. Luar biasa, pendengaran akan firman Tuhan. Baik, ya teman-teman, sampai di sini dulu program kita pada malam hari ini, dan sampai kita berjumpa kembali pada hari Kamis dengan tamu spesial lainnya yang akan memberikan kesaksian yang luar biasa tentang Yesus Kristus. Ya, sekali lagi saya sangat bersyukur ya sudah datang pada malam hari ini, dan sampai kita berjumpa kembali di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Ya, bye-bye. Terima kasih, Bu. Bye-bye. Ya.